Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku yang soleh dan soleh hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 4, pembelajaran 1, 3 dan 4 SBDP. Nah, tapi sebelum kita memulai pelajaran kita, mari bersama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di tema 5, subtema 4, pembelajaran 1, 3, dan 4 SPDP, Ustazah Ainun akan menjelaskan tentang yaitu mengidentifikasi bahan buatan dan alat untuk membuat kerajinan, kemudian mengidentifikasi kolase dari bahan bekas, dan yang ketiga mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya hiasan dengan bahan buatan ya nak ya. Nah, tetapi sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, simak terlebih dahulu seperti biasa Ustazah akan sampaikan satu firman Allah. Nah, untuk hari ini yaitu firman Allah tentang yang artinya dialah Allah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya yaitu hujan, dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih agar kami menghidupkan dengan air itu negeri atau tanah yang mati, agar kami memberi minum dengan air itu sebagian dari makhluk kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak. Quran Surah Al-Furqan ayat 48 sampai 49. Nah, di dalam firman Allah ini Allah menjelaskan betapa Allah itu sungguh kuasa akan segala sesuatu yang terjadi di bumi maupun di langit. Allah menciptakan air hujan sebagai rahmat untuk semua makhluk ciptaannya di muka bumi ya nak ya, tak terkecuali binatang, tumbuhan maupun juga manusia. Nah, seharusnya kita harus bergembira dan merasa bersyukur, yaitu dengan mensyukuri apapun yang sudah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Ya nak ya, mudah-mudahan dapat dipahami ya untuk ayat ini. Nah, selanjutnya Ustazah akan lanjutkan tentang materi kita, yaitu terlebih dahulu Ustazah akan jelaskan kenapa kita harus belajar tentang mengidentifikasi bahan buatan dan alat untuk membuat kerajinan ya nak ya. Nah, juga mengidentifikasi kolase dari bahan buatan dan mengidentifikasi langkah-langkah pembuatannya supaya anak-anak bisa memahami ya bagaimana cara membuat bahan kolase kerajinan kolase dari bahan buatan. Nah, kemudian bisa membedakan mana bahan buatan maupun bahan alami ya nak ya. Nah, bisa kita lanjutkan ya nak ya. Nah, untuk yang pertama Ustazah Ainun akan jelaskan tentang yaitu mengidentifikasi bahan buatan dan alat untuk membuat kerajinan. Nah, di sini ada Ustazah Ainun berikan gambarnya, yaitu ini ada pohon karet ya nak ya. Ini karet itu ya, ini lagi diluruhkannya getahnya ya, ditoreh ya. Nah, ini adalah termasuk bahan alam ya. Nah, sementara ban dan juga gelang karet ini adalah merupakan bahan buatan, yaitu yang terbuat dari karet sintetis ya nak ya. Nah, bisa dibedakan ya, kalau ini yang karet alami buatan Allah dan yang ini adalah karet buatan manusia ya nak ya. Nah, kemudian selanjutnya Ustazah akan lanjutkan yaitu tentang bahan-bahan ya. Ya, setelah itu kita lanjutkan dengan bahan, ini ada platisin ya, kemudian benang wol, kertas ya, ini kertas origami, kemudian plastik ya, bahan plastik yang sudah didaur ulang ya dari sampah-sampah plastik, kemudian kertas asturo. Oh, salah, terbalik ya Ustazah, ini asturo dan ini kertas kain perca ya, ini kertas asturo dan kain perca. Nah, di sini adalah semua merupakan bahan buatan manusia ya nak ya. Nah, kemudian selanjutnya
alat-alat untuk membuat kerajinan tadi bahan-bahannya. Nah, sekarang alat-alat untuk membuat kerajinan, yaitu yang pertama itu pemotong, yaitu pemotong adalah alat untuk memotong bahan-bahan apapun itu ya, mau kain atau kertasnya ya tadi ya yang udah kita sebutkan. Kemudian yang kedua perekat. Nah, perekat ini adalah bahan untuk menempelkan dua benda ya Nak ya. Kemudian pewarna. Nah, pewarna adalah alat untuk memberi warna. Nah, untuk penjelasannya di sini Ustazah akan jelaskan alat pemotong dan bahan ya Nak ya. Nah, alat pemotong itu bisa saja gunting ya Nak ya. Nah, ini karena kita memotong kain ya, bisa kita potong ya kertas, kemudian kain dan juga kardus ya. Nah, ini termasuk bahan buatannya, yaitu bisa kita potong menggunakan gunting ya Nak ya. Gunting kain, gunting kertas dan gunting kardus ya Nak ya. Sampai di sini bisa dipahami Nak? Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan lagi, yaitu selanjutnya alat perekatnya. Nah, tadi kan alat pemotongnya yaitu gunting. Nah, alat perekatnya ada beberapa, yaitu ini lem glukol ya, lem cair ya berbentuk stick, kemudian lem glukol berbentuk botol ya, ini tidak terlalu cair ya, juga tidak terlalu encer ya. Kemudian selotip atau perekat isolasi ya Nak ya. Nah, bisa dipahami ya, ini glukol stick, kemudian glukol botol besar, kemudian selotip ya Nak ya. Nah, sampai di sini bisa dimengerti ya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke alat pewarna. Tadi sudah itu ya, pemotong kemudian perekatnya. Nah, sekarang alat pewarnanya di sini ada, pasti semuanya tahu ini krayon ya, kemudian spidol warna, terus kemudian ada ini cat air ya, cat air yang ini ya berbentuk odol, itu yang agak ini dia tidak terlalu cair ya. Nah, kemudian yang ini adalah cat air yang berbentuk cair ya. Nah, ini bisa dibedakan ya Nak ya. Ini pewarna-pewarna yang akan kita buat kalau kita membuat kolase dari bahan alam atau bahan buatan ya Nak ya. Nah, selanjutnya ini mengidentifikasi kolase dari bahan bekas. Nah, salah satu kerajinan dari bahan buatan adalah kolase ya Nak ya. Kolase adalah membuat karya dengan cara menempelkan potongan yang sudah dibentuk. Nah, ini Ustazah contohkan, yaitu kolase yang menggunakan bahan bekasnya yaitu kertas ya Nak ya. Jadi kertasnya sudah dibentuk-bentuk seperti yang warna pink ini. Nah, ini bentuk kelopak bunga, kemudian yang warna hijau bentuk daun ya. Jadi kita sebelum membuat kolase dari bahan bekas ya atau bahan buatan itu harus sudah kita bentuk terlebih dahulu sebelum ditempel ya Nak ya. Paham Anakku? Alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang yaitu bahan-bahan untuk membuat kolase. Nah, tadi ya contohnya itu dari yang pertama tadi dari kertas ya. Sekarang Ustazah akan contohkan ada bahan-bahan lainnya selain kertas, yaitu ada koran bekas, kemudian majalah bekas, dan ini kertas ya, kertas bekas. Misalnya kertas yang sisa-sisa dari kertas untuk digunakan hal-hal yang lain ya selain membuat kolase ya Nak ya. Nah, kemudian selanjutnya mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya hiasan dengan bahan buatan. Tadi kan sudah kita mengetahui bahannya, alatnya ya, terus pewarnanya. Nah, sekarang bagaimana caranya langkah-langkah membuat hiasan dari bahan buatan, yaitu yang pertama, hiasan dapat dibuat menggunakan bahan buatan yang tadi ya, ada kertas, ada plastik buatan, kemudian ada majalah bekas dan koran bekas ya Nak ya. Nah, ini karena bahan buatan itu adalah bahan yang dibuat oleh manusia ya Nak ya. Nah, sekarang kita contohkan, yaitu membuat bingkai foto dari koran bekas. Nah, kita ambil karyanya, yaitu membuat bingkai foto dari koran bekas. Yang pertama yang harus dipersiapkan adalah bahan-bahannya. Di sini ada majalah bekas atau koran bekas ya Nak ya, ada gunting dan juga ada lem ungu. Nah, kita membuat perekatnya lem ungu supaya lebih kuat nempelnya ya Nak ya. Kalau lem kertas untuk kertas asturo atau itu cukup lem stick glue ya Nak ya. Kemudian ini ada kertas asturo supaya untuk memberikan bingkai warna
warna atau kembang-kembang di tepi bingkainya. Ya, nah selanjutnya, yang pertama kita lipat dulu korannya, kemudian digulung pakai menggunakan kawat ya, dibentuk kecil-kecil supaya menjadi seperti ini ya nak ya. Gulungan kecil ya supaya mudah nanti dibentuk, kemudian membuat hiasannya seperti ini. Ini semua tergantung kalian mau buat seperti apa bingkainya ya nak ya, mau digulung besar atau kecil sedang itu terserah ya nak ya. Nah kemudian selanjutnya ini contohnya ya, ini contohnya akan membentuk seperti ini tadi ya nak ya, yang sudah digulung-gulung kemudian ditempel ya, dirapikan. Nah ini bentuknya seperti ini, kemudian yang kertas warnanya tadi itu dibentuk bunga supaya untuk bisa ditempel sebagai hiasan ya nak ya. Nah sampai di sini apakah kalian semua sudah mengerti nak bagaimana cara membuat kolase dari bahan bekas atau bahan buatan ya? Alhamdulillah sudah paham. Nanti kita coba ya di rumah dengan menggunakan bahan-bahan bekas yang ada di sekitar kita. Ya. Untuk pelajaran hari ini Ustazah akhiri cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita akan bisa bertemu lagi di pembelajaran yang lain yang lebih menarik lagi ya nak ya. Nah kesimpulannya bahwa untuk membuat bahan kerajinan dari bahan buatan atau bahan bekas adalah yaitu dengan menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu ya. Ada koran bekas, ada majalah bekas, kemudian kertas bekas, ada lem, ada gunting, ada kertas asturo, ada pewarna dan lain-lain ya nak ya. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa selalu tutup mulut dan hidungnya pakai masker jika keluar rumah, cuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan, membaca doa sebelum dan sesudah kegiatan, tutup aurat dengan sempurna, jaga tilawahnya, jaga salat 5 waktunya. Ustazah akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.